Halo kawan pajak semua, selamat datang kembali di channel YouTube saya, CL Tax Consulting. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview atau memberikan gambaran singkat tentang Peraturan Menteri Keuangan Nomor 61 PMK 03 tahun 2022. Tentang apa sih ini? Tentang pajak pertambahan nilai atas kegiatan membangun sendiri atau biasanya disingkat atas KMS. Buat teman-teman yang baru join atau baru mampir ke channel YouTube saya ucapkan selamat datang, selamat menonton. Semoga informasi yang saya sampaikan melalui video-video yang saya buat bisa bermanfaat buat kawan pajak semua. Oke, buat kawan pajak yang sudah like, share, dan subscribe channel YouTube saya ucapkan terima kasih banyak atas support dan dukungannya sehingga channel ini bisa berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita langsung masuk ke pembahasan tentang PMK 61 tahun 2022. Apa sih yang dibahas atau kenapa sih PMK ini terbit? Maka latar belakangnya yaitu memberikan kepastian hukum dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, mendorong peran serta masyarakat dalam pembayaran KMS, memberikan kemudahan dan penyederhanaan administrasi perpajakan, memberikan rasa keadilan dalam pengenaan PPN atas kegiatan membangun sendiri, kemudian melaksanakan ketentuan pasal 16C dan pasal 16G huruf I UU PPN. Jelas ya, clear ya. Nah, kita langsung masuk ke ruang lingkupnya. Ruang lingkup dari KMS. KMS ini kegiatan membangun sendiri ya. Yang pertama, baik orang pribadi maupun badan yang melakukan kegiatan membangun sendiri atau mendirikan bangunan ya, itu terutang PPN. Ya kan? Nah, dijelaskan di sini kegiatan membangun bangunan, baik bangunan baru maupun perluasan dari bangunan lama. Jadi, mau membangun baru dari awal, dari nol, atau perluasan bangunan lama. Ya. Yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha atau pekerjaan oleh orang pribadi atau badan. Yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan oleh pihak lain. Nah, termasuk kegiatan membangun bangunan oleh pihak lain bagi wajib pajak orang pribadi atau badan, namun PPN atas kegiatan tersebut tidak dipungut oleh pihak lain. Nah, dengan syarat dapat dikecualikan dari kewajiban PPN asal memberikan data atau informasi paling sedikit berupa identitas dan alamat pihak yang membangun bangunan. Jadi contoh seperti kontraktor, dia membangunkan tetapi kalau dia bisa memberikan informasi bahwa yang buat atau yang bangunkan bukan kontraktor ya. Contoh misalnya yang tempati disewakan dengan kompensasi atau biaya sewanya itu dibangunkan ulang atau direnovasikan. Nah, bisa dikecualikan dari PPN asal bagi yang membangunkan itu harus memberikan identitas bahwa yang punya siapa, alamatnya di mana, seperti itu. Nah, kriteria bangunannya yang masuk dalam KMS itu seperti apa? Yang pertama, konstruksi utama terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, atau bahan sejenis, dan atau baja. Kedua, diperuntukkan bagi tempat tinggal atau tempat kegiatan usaha. Jadi mau untuk rumah maupun untuk usaha. Kemudian luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Jadi kriteria yang masuk KMS itu 3 poin ini. Konstruksi utamanya terdiri dari kayu, beton, pasangan batu bata, dan bahan sejenisnya termasuk baja. Kemudian diperuntukkan bagi tempat tinggal maupun tempat kegiatan usaha. Dan luas keseluruhan paling sedikit 200 meter persegi. Seperti itu. Sudah cukup jelas ya. Jadi kategorinya seperti apa ini? Kalau
KMS sekaligus maupun bertahap. Perlu teman-teman cermati ya. Ini contoh, orang pribadi maupun badan membangun sekaligus bangunan, katakanlah rumah, itu dianggap sekaligus. Kemudian orang pribadi atau badan membangun kegiatan membangun sendiri, tahap pertama ya. Kemudian 2 tahun, tahap kedua, 2 tahun lagi tahap ketiga, maka termasuk kategori pembangunan bertahap. Tapi satu kesatuan KMS. Kenapa? Karena batasnya adalah maksimal 2 tahun itu dianggap satu kesatuan. Kemudian contoh berikutnya, kalau seandainya tahap pertama dengan tahap kedua itu dalam range 2 tahun, maka dianggap satu kesatuan. Tetapi ketika dia bangun di tahap ketiga, itu 2 tahun 1 bulan, maka itu dianggap berdiri sendiri. Satu kesatuan yang terpisah, KMS yang terpisah. Seperti itu. Cukup jelas ya ini. Jadi dalam range 2 tahun, itu dianggap satu kesatuan. Lebih dari 2 tahun dia berdiri sendiri, kesatuan yang terpisah. Kemudian perhitungan PPN terutang. Nah, ini teman-teman sudah tidak ada perubahan ya, tidak ada perubahan, tetapi hanya tarif PPN-nya aja yang berubah dari yang 10% jadi 11%. Tapi komposisinya adalah 20% kali tarif PPN kali DPP. Jadi kalau teman-teman ingat yang besaran tertentu, yaitu 20% kali tarif 11%, jadi 2,2%. Seperti itu. DPP berupa nilai tertentu sebesar jumlah biaya yang dikeluarkan dan atau dibayarkan untuk membangun bangunan untuk setiap masa pajak sampai dengan bangunan selesai. Tidak termasuk untuk biaya perolehan tanah. Jadi DPP-nya di sini itu tidak termasuk biaya untuk perolehan tanahnya. Seperti itu. Next, contoh perhitungannya. Pada April 2022, Bapak Budi memulai pembangunan sebuah rumah untuk tempat tinggal pribadinya. Luas keseluruhan dari rumah tersebut adalah 200 meter persegi. Biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Bapak Budi dalam upaya membangun rumah tersebut sampai dengan selesai bangunan tersebut adalah pembelian tanah 200 juta, pembelian bahan baku bangunan keseluruhan 180 juta, kemudian biaya upah mandor dan pekerja bangunan 70 juta. Maka biaya PPN atas KMS-nya berapa? Apakah 450 karena total pembelian tanah maupun bahan bangunan maupun mandor dan pekerja? Ternyata tidak. Seperti yang tadi dijelaskan kan, pembelian tanahnya itu tidak masuk. Jadi KMS hanya dihitung dari bahan baku dan upah mandor atau biaya-biaya yang dikeluarkan kecuali pembelian tanahnya. Jadi tarifnya berapa? 20% kali 11% kali 250 juta. Maka ketemu PPN atas KMS Bapak Budi adalah 5.500.000. Seperti itu, atau 2,2% kali 250 juta. Ketemunya sama, 5.500.000. Tetapi penulisan yang benar adalah 20% kali 11% kali DPP-nya. Oke, nah penyetoran KMS sekarang. Penyetoran KMS ini melalui mekanisme SSP, ya kan? Atau dokumen tertentu yang kedudukannya dipersamakan dengan faktur pajak. Jadi SSP-nya ini sekarang dipersamakan dengan faktur pajak sepanjang memenuhi dengan ketentuan pengisian SSP. Seperti itu. Nah, ketentuan pengisian SSP-nya gimana? Pengisian SSP menggunakan MPWP OP atau badan bagi yang punya MPWP OP maupun badan ya. Seperti itu. Kalau tidak punya bagaimana? Kalau tidak punya, MPWP-nya diisi 00000, kemudian kode KPP-nya diisi dengan KPP Pratama atau lokasinya, KPP lokasinya. Seperti itu. Nama MPWP, nama WP yaitu namanya, alamatnya, nama alamat
dari bangunan yang dibangun. Seperti itu. Jadi MPWP-nya 000, tetapi kode KPP-nya kode KPP lokasi, nama WP-nya nama wajib pajak, kemudian alamatnya alamat lokasinya. Seperti itu. Kemudian ketiga, kalau dia tidak punya MPWP, jadi OP tidak punya MPWP tapi mendirikan KMS, maka dapat diterbitkan NPWP secara jabatan. Seperti itu. Jadi bagi orang yang tidak punya MPWP tapi mendirikan bangunan, MPWP-nya 000, tapi bisa sesuai dengan ketentuan PMK 61 tahun 2022, maka bisa diterbitkan NPWP secara jabatan. Seperti itu. Nah, yang sedikit berbeda adalah untuk PPN dari KMS. Kalau sebelumnya itu kan tidak bisa dikreditkan ya. Tidak bisa dikreditkan, tetapi untuk pajak masukannya bisa dikreditkan sepanjang memenuhi pengkreditan pajak masukan. Jadi SSP untuk pembayaran pajak KMS ini bisa dikreditkan sepanjang memenuhi ketentuan pengkreditan pajak masukan. Seperti itu. Nah, pelaporan PPN KMS, penyetoran PPN sama dengan pelaporan PPN-nya untuk non-PKP ya. Tapi ketika PKP maka harus dimasukkan dalam SPT PPN 1111 ke KPP terdaftar. Seperti itu. Nah, pengecualian dari kewajiban penyetoran atau pelaporan KMS adalah ketika PPN-nya terutang itu adalah nihil, tidak perlu nyetor, tidak perlu lapor. Jadi ketika KMS-nya berhenti gitu ya, tidak melakukan pembangunan, maka tidak perlu lapor, tidak perlu menyetorkan. Nih, pengawasan pemenuhan kewajiban PPN KMS dihimbau secara tertulis berdasarkan SE 05 PJ 2022. Kemudian WPOP atau badan tidak melakukan penyetoran atau pelaporan PPN atau yang tidak atau kurang dibayar sesuai himbauan tersebut, maka dapat ditindaklanjuti melalui pemeriksaan. Nah, himbauan yang diterbitkan dalam hal wajib pajak orang pribadi maupun badan tidak melakukan penyetoran atau pelaporan PPN, telah melakukan penyetoran atau pelaporan PPN tetapi berdasarkan data yang dimiliki atau diperoleh DJP masih terdapat PPN yang kurang atau belum dilaporkan. Jadi kantor pajak bisa memberikan himbauan tertulis kepada wajib pajak. Nah, perhitungan penyetoran pelaporan ke PPN terutang sebelum masa pajak April 2022 berdasarkan PMK kalau sebelumnya 163 tahun 2012 apabila PPN terutang disetorkan sebelum PMK ini berlaku. Sedangkan kalau PMK-nya ini atau terutangnya setelah PMK berlaku, maka ikut ketentuan PMK 61 tahun 2022. Ini berlaku mulai 1 April, seperti itu. Oke, sekian untuk pembahasan PMK 61 tahun 2022 ya, tentang PPN dari KMS. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel YouTube saya ya. Terima kasih.